diikuti dengan baik. Oke, terima kasih. Erbi, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mbak Ami atas dua patahnya. Oh iya, mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mematikan audionya agar acara kali ini lebih nyaman dalam berdiskusi ya. Oke, untuk acara selanjutnya saya akan membacakan tata tertib diskusi kali ini. Yang pertama, matikan mikrofon selama mengikuti sesi materi. Yang kedua, harap menggunakan busana yang sopan ketika menghidupkan kamera. Tiga, melakukan presensi menyampaikan file materi dengan mengisi form yang akan dibagikan setelah pemaparan materi. Mohon untuk absensi agar mendapatkan materi, karena di dalam form itu terdapat materi. Kemudian dapat mengajukan pertanyaan melalui via chat Zoom. Pertanyaan yang dibahas adalah pilihan panitia yang terkait tema dan mewakili keseluruhan. Yang kelima, kendala teknis silahkan disampaikan pada panitia di grup dengan bahasa yang santun. Yang keenam, bersikap sopan santun selama berinteraksi dalam kegiatan ini. Yang ketujuh, tidak membagikan postingan yang tidak terkait dengan kegiatan diskusi dalam grup koordinasi peserta. Terima kasih. Memasuki acara inti dalam diskusi ini, sudah hadir Mbak Nur Indah. Beliau akan saya bacakan kurikulum kita atau background dari Mbak Nur Indah Solihati. Nama Nur Indah Solihati. Beliau lahir di Rembang 30 Juli tahun 1993. Kemudian sekarang beliau juga dari Desa Glebek, RT 3 RW 2, Rembang, Jawa Tengah. Agama Islam, telepon 085 22 69 87 945. Ya. Pengalaman riwayat pendidikan beliau SMA Negeri 1 Rembang, kemudian Universitas Negeri Semarang S1, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kemudian S2 di Universitas Negeri Semarang, di universitas yang sama, mengambil Magister Pendidikan Bahasa Indonesia. Alhamdulillah, saat ini beliau pernah mengajar sebagai pada Bimbel AHE, guru mata pelajaran, kemudian PT Anak Hebat Indonesia sebagai editor, dan saat ini sebagai dosen pendidikan Bahasa Sastra Indonesia di Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Kemampuan beliau cukup banyak ya, termasuk karya dan publikasi. Pertama, penyusunan buku ajar bahasa Indonesia untuk karya ilmiah, penyusunan buku siap lebih dini UN SMP MTS 2020, penulis buku ultra lengkap peribahasa Indonesia, majas, pantun, puisi, dan kata baku bahasa Indonesia, pemakalah dalam konferensi Bahasa dan Sastra tahun 2016, pemakalah Seminar Nasional Wacana sebagai basis pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2013, pemakalah Seminar Nasional Bahasa, Sastra, dan pembelajarannya dalam perspektif masyarakat, dan pemakalah Seminar Internasional di International Conference on Technology, Education, and Science. Itu sebelum Mbak Indah memaparkan materinya kepada seluruh peserta, dimohon mengheningkan audionya. Nanti untuk sesi tanya jawab bisa melalui chat Zoom ya, dan silahkan membuka buku catatannya dan alat tulisnya. Insya Allah sebagai ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya. Kepada Mbak Indah, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih. Terima kasih Mas Erbi selaku moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih juga khususnya untuk Mbak Ami selaku co-founder Spedu Sharing Forum yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada teman-teman peserta diskusi online hari ini ya. Semoga kita bisa saling memberikan atau saling berbagi informasi baik dari saya atau dari Bapak Ibu sekalian yang sudah berpengalaman pastinya di lapangan secara langsung. Oke, kita langsung saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas atau akan diskusi mengenai perkembangan bahasa anak dalam sudut pandang psikolinguistik. Langsung saja nggak apa-apa ya Bapak Ibu? Nah, nanti sebelum Ya. sinyalnya hilang, kata Bu Ami tadi ya. Nah, apakah sudah terlihat Bapak Ibu tampilan PPT-nya? Sudah. Oke, sudah. Nah, kita kali ini akan membahas mengenai perkembangan bahasa anak dalam sudut pandang psikolinguistik. Tapi sebelum kita membahas mengenai itu, kita harus tahu terlebih dahulu. Sudut pandang psikolinguistik itu apa sih? Nah, psikolinguistik itu merupakan kajian ilmu interdisipliner antara dua bidang ilmu yang berbeda. Secara etimologi, psikolinguistik itu terdiri atas psikologi dan linguistik. Nah, mulai dari entah itu psikologi atau linguistik, ini memiliki bidang-bidang yang berbeda. Seperti yang kita ketahui, linguistik itu membahas mengenai perolehan bahasa atau pemerolehan unsur-unsur bahasa mulai dari fonologis, morfologis, kemudian semantik, sintaksis, sampai pada tataran pragmatis yang dikaji oleh bidang linguistik. Sementara psikologi merupakan konsentrasi ilmu yang mengkaji proses berpikir manusia dengan segala manifestasinya yang mengatur perilaku kehidupan manusia itu sendiri. Nah, kalau dilihat dari hakikat atau definisi masing-masing ilmu ini terlihat berbeda ya. Tetapi dua kajian ilmu tersebut memiliki titik temu yang sama, khususnya dalam bidang perkembangan bahasa. Mengapa sih kok ada titik temu yang sama? Karena perkembangan bahasa ini nanti ada kaitannya dengan perkembangan kognitif yang letaknya pada otak atau pikiran manusia. Nah, ini tadi kaitan antara perkembangan bahasa dengan psikologi. Jadi, ilmu psikolinguistik ini ada kaitannya karena perkembangan bahasa dan psikologi ini merupakan gabungan dua ilmu yang mengkaji bagaimana perkembangan bahasa yang dimiliki oleh atau yang terdapat oleh masing-masing manusia yang dilihat secara psikologis atau dilihat berdasarkan pola pikir manusia, termasuk perilaku-perilaku berbahasa oleh manusia. Nah, ini kemudian perkembangan bahasa sebenarnya yang ada pada diri manusia ini merupakan bagian dari perkembangan kognitif. Perkembangan bahasa terkait dengan perkembangan kognitif ini berarti faktor intelijensi manusia sangat berpengaruh terhadap perkembangan kemampuan berbahasa. Ini bisa dinalar ya, faktor intelijensi manusia itu sangat berpengaruh atau berkaitan erat dengan perkembangan bahasa yang dimiliki oleh masing-masing anak, oleh setiap manusia, setiap individu. Semakin besar anak itu tumbuh dan berkembang, maka semakin besar dan berkembang pula kemampuan bahasanya. Hal ini dilihat dari semakin besar atau semakin banyak sel-sel saraf yang terbentuk di dalam otak manusia atau di dalam pikiran manusia, dalam tempurung tengkorak ini yang disebut dengan neurologis, maka semakin besar pula atau semakin berkembang pula kemampuannya, mulai dari kemampuan berbahasa secara sederhana sampai pada kemampuan berbahasa secara kompleks. Hal ini pastinya harus disesuaikan dengan tahap usia anak atau karakteristik perkembangannya. Jadi, tidak bisa kita menyamakan bagaimana sih perkembangan seorang anak yang usia 6 tahun dengan perkembangan anak usia 2 tahun. Itu harus dilihat juga usia-usianya berapa, tahapannya harusnya bagaimana, kemudian karakteristik tersendiri dari si anak tersebut itu bagaimana. Adakah gangguan, atau adakah
permasalahan-permasalahan hambatan pada diri anak tersebut. Hal ini sejatinya karena perkembangan merupakan suatu perubahan yang berlangsung seumur hidup dan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Misalnya faktor biologis, faktor fisiologis, psikologi, sosial, dan lain-lain. Ini nanti di belakang akan ada dijelaskan faktor-faktor apa sih yang mempengaruhi perkembangan bahasa anak tersebut. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa perkembangan bahasa anak itu ada tahapannya sesuai dengan tahapan-tahapan yang dimiliki oleh anak atau yang terjadi pada diri individu tersebut. Tahap perkembangan bahasa anak yang pertama adalah tahap meraban pertama. Tahap meraban pertama ini biasa disebut dengan prelinguistik 1 atau prelinguistik pertama. Tahap meraban ini dialami oleh anak usia 0 sampai 6 bulan. Jadi tahap meraban ini anak hanya baru bisa menghasilkan bunyi-bunyi bahasa dari kegiatan menangis, mendekut, kemudian berteriak, dan tertawa. Jadi bunyi-bunyi bahasa yang dihasilkan oleh anak pada masa-masa meraban 1 ini belum memiliki makna sama sekali. Tidak ada perbedaan bunyi bahasa dan lain-lain. Hanya sebatas pengolahan bunyi dari alat artikulasinya. Nah, ini nanti juga bisa dijadikan sebagai screening awal bahwa kalau seorang anak bisa menangis, bersuara, atau bisa mendengarkan, misalnya ada suara bruk gitu, dia kaget, kemudian ada cahaya dia bisa mengikuti, ini bisa dijadikan screening awal apakah si anak ini normal atau tidak gitu. Karena biasanya kalau di bidang kedokteran itu bisa dilihat, misalnya saja sampai usia 3 bulan anak tidak bisa merespons ada cahaya, misalnya pergerakan cahaya anak tidak merespons sama sekali, maka ini harus ada screening lanjutan. Apakah anak tersebut indera penglihatannya normal atau tidak. Begitu juga dengan pendengarannya. Jika ada bunyi-bunyi yang mengagetkan, tapi anak tersebut tidak memberikan respon apapun, nah ini juga bisa dijadikan screening awal kepada orang tua untuk mengetahui, kok anak saya tidak merespons ya, padahal ada bunyi-bunyi yang begitu mengejutkan gitu. Kemudian tahapan yang kedua adalah tahap meraban 2 atau pralinguistik kedua. Nah, pralinguistik kedua ini dialami anak pada usia 6 sampai 1 tahun. Ini kisarannya 6 sampai 1 tahun. Nah, tahap ini biasa disebut dengan tahap omong kosong atau tahap tanpa makna. Atau juga biasanya kalau mau istilah gaul, tahap nonsense gitu ya. Jadi, anak sudah bisa mengoceh atau berceloteh gitu, akan tetapi ocehan-ocehan tersebut belum memiliki makna. Nah, di sini perbedaan antara tahap pertama dengan tahap yang kedua, pralinguistik pertama dan kedua. Pada tahap pralinguistik kedua, anak sudah bisa memahami intonasi. Jadi, anak sudah bisa mengetahui ini intonasi marah. Misalnya saja biasanya kan nangis rewel atau gimana, terus orang tuanya, ayo diamlah dek gitu. Itu kan tahap menunjukkan emosi marah, menunjukkan intonasi marah. Nah, di situ biasanya anak kalau sudah memahaminya dia akan menangis. Atau begitu juga ketika di bahasanya kalau di liling itu, di bahasa Jawa itu liling ya. Diberikan tanda-candaan. Nah, si anak sudah bisa tertawa, kemudian sudah bisa merespons intonasi, merespons gerakan-gerakan yang ada di sekitar. Kemudian tahapan yang ketiga adalah tahap linguistik 1, linguistik pertama, atau yang biasa disebut dengan tahap holofrastik. Nah, kita bisa mengetahui etimologis dari holofrastik. Holo itu maksudnya adalah tunggal atau satu, frastik itu maksudnya frasa atau kata. Jadi, pada tahap ini, anak pada usia 1 sampai 2 tahun, itu seharusnya sudah bisa mengucapkan satu kata, setidaknya satu kata. Baik satu kata tersebut satu kata secara penuh atau satu kata belum penuh atau belum sempurna. Misalnya saja susu, cucu. Nah, ini kan bergantung dari bagaimana orang-orang sekitar memberikan stimulasi gitu ya.
Jadi ketika seorang anak bilang, "Shu, shu," dan dia nunjuk kepada susu, itu bisa berarti, "Bunda minta susu," atau "Bunda itu susu." Atau bisa juga dengan, "Bunda susunya tumpah." Ini merupakan tahap-tahap holofrastik. Jadi, sebagai orang tua yang entah orang tua atau ibu didik, orang tua didik yang menemui anak seperti itu, maka kita harus tahu, kitanya sendiri yang harus tahu konteksnya si anak tersebut mau menunjukkan, mau meminta, atau mau memberitahu, gitu ya. Nah, diikuti ketika tahap holofrastik ini cukup atau sebatas pada satu kata, entah kata sempurna atau tidak. Pada tahap linguistik kedua, tahap ucapan dua kata. Jadi ada peningkatan. Tahap ucapan dua kata tersebut terjadi pada usia 2-3 tahun. Biasanya lebih sering muncul menjelang usia 2 tahun. Antara 18 sampai 2 tahun. Tetapi ini tidak, misalnya sampai usia 18 belum bisa mengucapkan dua kata, maka kita hanya perlu memberikan stimulasi, jangan langsung berkecil hati gitu ya. Karena masih ada beberapa bulan lagi menuju 2 tahun. Itu karena harus setiap perkembangan anak itu harus kita tahu tahapan-tahapannya untuk mengejar ke perkembangan mereka. Nah, ucapan dua kata ini sama dengan judulnya ya, istilahnya, maka anak sudah bisa mengucapkan dua kata, misalnya Bunda Nen gitu. Maka anak sudah menunjukkan Bunda minta nenen. Itu maksudnya. Dan anak sudah bisa menggabungkan antara kata satu dengan kata selanjutnya untuk membentuk suatu frasa yang baru. Kemudian tahap pengembangan tata bahasa, langsung saja ya ini. Tahap pengembangan tata bahasa ini dialami oleh anak usia 3-4 tahun. Pada tahap ini anak sudah bisa membentuk tata bahasa secara sederhana. Nah, tata bahasa ini biasanya diikuti dengan penambahan atau afiksasi yang sering didengar. Nah, maka dari itu lingkungan sangat mempengaruhi bagaimana perkembangan seorang anak, karena juga mempengaruhi tahapan-tahapan ini juga. Nah, contohnya seringnya menggunakan imbuhan-imbuhan, bonekanya Gisel misalnya seperti itu. Nah, penggunaan katanya itu kan menunjukkan arti itu boneka miliknya Gisel gitu kan. Atau mama bikinin susu gitu. Penggunaan imbuhan in dalam kata bikinin. Nah, ini kan sebenarnya tidak sesuai dengan afiksasi atau imbuhan-imbuhan pada bahasa Indonesia. Akan tetapi, karena itu yang sering didengar oleh anak, maka anak sudah mulai menggunakan imbuhan-imbuhan tersebut. Kemudian pada tahap ke-6, yaitu tahap 4, tata bahasa menjelang dewasa. Nah, tata bahasa menjelang dewasa ini, anak sudah mampu membuat kalimat-kalimat majemuk, kemudian kalimat yang sudah ada konjungsi, dan lain-lain. Misalnya saja, aku di sini, kakak di sana. Nah, ini merupakan contoh kalimat majemuk yang sudah setara, atau dia sudah bisa menggunakan atau menerapkan dua frasa dalam satu kalimat, begitu. Dan tahapan yang terakhir yaitu kompetensi lengkap. Tahap kompetensi lengkap ini dialami oleh anak usia 6 tahun ke atas. Jadi, ketika anak sudah 6 tahun ke atas, harusnya anak sudah memiliki kompetensi bahasa yang sudah lengkap. Sudah bisa mengungkapkan gagasannya atau idenya secara sederhana, minimal seperti itu. Dan harus bisa memiliki kosakata-kosakata yang lebih banyak daripada tahapan-tahapan selanjutnya. Nah, berapa saja kosakatanya? Kita lihat pada salindia berikut ini. Jadi, pada salindia ini, anak sudah sama sih sebenarnya penjelasan sebelumnya, hanya saja ini sudah saya plot-plotkan mengenai usianya. Usia 0 sampai 6 bulan itu harusnya seperti apa, kemudian sampai usia 20 tahun. Nah, tadi yang dibahas merupakan usia sampai 6 tahun ke atas. Karena ketika nanti perkembangan bahasa anak usia SD atau SMP atau SMA ini nanti harus didasarkan atau disesuaikan dengan kurikulum yang ada juga. Apakah kurikulum menghendaki yang seperti apa, kemudian dan seterusnya gitu. Karena nanti
ketika kita sudah berbicara tentang kurikulum, itu harus ada faktor-faktor yang lain, yaitu faktor sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Ini nanti bisa dibaca kalau sudah mendapatkan materinya secara rinci, karena kalau dibahas satu persatu nanti yang lainnya ketinggalan. Ya. Nah, ini tadi sempat disinggung sedikit oleh Mbak Ami mengenai keterampilan berbahasa sebagai bahan membuat asesmen atau program-program belajar pada anak. Nah, pada aspek keterampilan berbahasa ini yang perlu kita semua ketahui, keterampilan berbahasa ada 4 aspek. Aspek tersebut harus diurutkan sesuai gramatikalnya atau sesuai urutan tahap pemerolehannya. Yang pertama yaitu aspek atau keterampilan menyimak, kedua berbicara, ketiga membaca, dan menulis. Mengapa keterampilan menyimak itu nomor 1? Karena analoginya ketika seorang manusia, seorang individu lahir, keterampilan berbahasa yang pertama kali ia bisa adalah menyimak. Dia akan bisa menyimak terlebih dahulu. Tidak langsung begitu anak lahir langsung berbicara, atau begitu anak lahir langsung bisa menulis, itu kan tidak mungkin ya. Pasti dia akan menyimak. Setelah dia menyimak berbagai bunyi bahasa, atau berbagai hal lain di sekitarnya, maka dia akan mengembangkan pikirannya, mengembangkan kosakata-kosakatanya. Maka dari itu tadi di awal ada tahapannya. Pertama pasti hanya akan menyimak terlebih dahulu. Setelah anak tersebut memiliki kompetensi yang bagus dalam artian berdasarkan hasil simakan, maka anak bisa berbicara, bisa belajar berbicara. Keterampilan menyimak ini secara langsung pasti akan diproduksi dengan cara menggunakan keterampilan berbicara. Jadi misalnya ada orang tanya, "Hei, kamu lagi apa?" Pasti langsung menjawab, "Aku lagi makan." Tidak mungkin dia menjawabnya menulis gitu kan ya. Ini untuk hal-hal yang lain begitu. Kemudian setelah anak bisa menyimak, kemudian bisa mengembangkan kemampuannya dengan berbicara, maka dia akan belajar lebih lanjut dengan membaca. Dia akan memiliki keinginan untuk menambah pengetahuannya dengan membaca, gitu. Maka dari itu, perkembangan selanjutnya, keterampilan berbahasa yang selanjutnya yaitu membaca. Kemudian setelah dia bisa membaca, dia bisa mengungkapkan pendapatnya dengan lisan atau berbicara, terus mendapatkan informasi-informasi dari sekitar dengan menyimak, maka dia akan belajar menulis. Nah, belajar menulis ini nanti juga ada tahapannya, gitu. Kemudian ketika Bapak Ibu lihat di samping itu kan ada tulisan lisan, kemudian reseptif, produktif gitu. Nah, dalam keterampilan berbahasa ini masih dibagi lagi. Ada keterampilan berbahasa berdasarkan sifatnya itu berarti sifat bahasa itu bagaimana sih gitu. Di bagian kanan, berdasarkan sifatnya keterampilan berbahasa dibagi menjadi 2, yaitu keterampilan menyimak dan keterampilan membaca, keterampilan reseptif dan keterampilan produktif. Nah, keterampilan reseptif ini merupakan keterampilan bahasa yang diperoleh dari hasil menyerap atau menerima segala informasi menggunakan atau melalui panca inderanya. Misalnya saja, ketika seseorang menyimak, pasti yang dia simak adalah suara, bunyi bahasa, atau bunyi-bunyi yang lainnya melalui indera pendengaran. Sementara membaca adalah mendapatkan informasi dari bahan tulisan menggunakan atau melalui indera penglihatan. Reseptif ini sifatnya hanya menerima. Maka dari itu ada aspek berdasarkan sifat yang kedua, produktif, yaitu berbicara dan menulis. Ketika seorang anak sudah melakukan atau mendapatkan informasi dari hasil penerimaan, hasil reseptif dari menyimak atau membaca, maka dia akan mengujarkan atau menyampaikan idenya, menyampaikan gagasannya, pendapatnya melalui keterampilan berbicara atau menulis. Maka dari itu, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menilai atau misalnya kalau di kurikulum tulisan menyimak pembacaan puisi, gitu. Maka Bapak Ibu tidak bisa menilai kemampuan seorang anak, kemampuan menyimak anak tanpa mengadakan produk atau tanpa membuat karya. Jadi,
kaitannya antara aspek 1, 2, 3, 4, ketika seseorang menyimak, maka bagaimana cara kita mengevaluasi? Ya harus menerapkan keterampilan berbicara atau menulis. Begitu juga dengan membaca. Nah, keterampilan yang bisa dinilai, yang bisa dijadikan evaluasi untuk pembuatan asesmen selanjutnya, itu merupakan keterampilan-keterampilan produktif. Jadi, masing-masing keterampilan tersebut tidak bisa berdiri sendiri. Begitu juga dengan keterampilan yang bersifat produktif, berbicara atau menulis. Seseorang akan bisa berbicara atau menulis itu karena adanya proses menyimak atau membaca. Tidak mungkin seorang yang tidak pernah membaca, tidak pernah menyimak, dia bisa menulis atau bisa berbicara. Bahan apa yang dia bicarakan? Apa yang dia tulis? Tidak ada. Maka dari itu, harus ada kaitan antara keterampilan bahasa satu dengan keterampilan bahasa yang lainnya. Nah, kalau di sisi bagian kiri itu kan ada keterampilan berbahasa berdasarkan bentuknya. Ini ada bentuk lisan dan tulisan. Nah, kalau ragam bahasa dalam bentuk lisan, contohnya yaitu terdiri atas menyimak dan berbicara. Karena yang disimak adalah bahan-bahan atau bunyi bahasa yang bisa didengar. Begitu juga dengan berbicara. Ketika kita berbicara, yang kita ujarkan adalah bunyi lisan, tidak bunyi tulisan. Itu hebat nanti ya. Itu hanya dilakukan oleh teknologi-teknologi yang canggih seperti saat ini ya. Nah, kalau ragam keterampilan berbahasa dalam bentuk tulisan, maka keterampilan berbahasa yang termasuk dalam ragam tulisan ini membaca dan menulis. Karena yang bisa kita baca adalah tulisan. Kita tidak bisa membaca tanda-tanda pun dalam bentuk tulisan, gitu ya. Ada dilewati dengan panca indera penglihatan. Begitu juga menulis. Ketika kita menulis, yang kita hasilkan adalah tulisan. Tidak mungkin seseorang menulis tapi yang dihasilkan adalah lisan, gitu. Itu hanya bisa di WA, gitu ya, atau di kamus-kamus tulisan tapi bisa dilisankan, gitu. Nah, ini selanjutnya. Karena kita tadi sudah membahas mengenai keterampilan berbahasa, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis, kita langsung masuk ke tahapan perkembangan menyimak. Karena tahapan perkembangan paling awal yang harus dipahami oleh masing-masing individu adalah perkembangan menyimak. Dalam keterampilan menyimak ini, pada dasarnya ada 3 perkembangan keterampilan. Ini pada dasarnya sekali. Yang pertama adalah acuity, atau kesadaran akan adanya suara yang diterima. Jadi, seorang anak ketika sudah memiliki kesadaran akan suara yang diterima, maka kemungkinan besar anak tersebut sudah dapat dikatakan normal. Normal dalam artian indera pendengarannya normal, karena kaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian yang kedua, auditory discrimination. Kalau anak sudah bisa membedakan, oh ini bunyi konsonan, ini bunyi vokal. Bunyi konsonan itu tidak bisa dijadikan satu, harus bergabung atau bersandingan dengan bunyi vokal, atau bisa membedakan ini bunyi hujan loh gitu, atau ini bunyi mesin ketik atau yang lainnya. Ketika anak sudah bisa membedakan bunyi-bunyi yang dia terima, maka dia kemungkinan besar sudah dapat dianggap normal. Tetapi ketika seorang anak tidak bisa membedakan bunyi-bunyi yang ia dapatkan, yang ia dengar, mungkin karena adanya gangguan pada indera pendengaran atau adanya gangguan pada sel-sel saraf, maka ini harus segera dikomunikasikan dengan dokter bidang THT ya, THT. Begitu juga nanti ketika pada tahap auding ini adalah proses asosiasi, menghubungkan apa yang ia dengar, apa yang anak dengar dengan apa yang ia terima, apa yang ia pahami. Nah, seorang anak ketika mendapatkan perintah, jangan berdiri di situ, gitu ya. Maka ketika anak tersebut mengikuti perintah tersebut, maka dia sudah bisa melewati tahap auding. Tetapi ketika anak tersebut tidak bisa memahami instruksi tersebut, maka dia harus mendapatkan perhatian khusus. Atau bisa jadi nanti dikomunikasikan dengan ahli saraf. Apakah ada
ada kelainan pada sel-sel sarafnya sehingga tidak bisa menerima instruksi, tidak bisa memahami apa yang dia dengar atau bagaimana. Karena tahap audio itu nanti levelnya setelah melewati tahap auditory discrimination gitu. Kemudian ini kan tadi sudah tahap paling mendasar. Kemudian untuk tahap lanjutannya ada 5 menurut Logan dan Loban. Ini bisa Bapak Ibu baca di bukunya Tarigan mengenai keterampilan menyimak juga. Nah, 5 tahap ini diawali dengan mendengar. Seorang anak, tidak hanya anak, semua orang tidak bisa menyimak tanpa mendengar. Lalu apa bedanya menyimak dengan mendengar? Beda. Ketika seorang melakukan kegiatan mendengar, itu tidak dilakukan secara sengaja. Jadi misalnya tiba-tiba saya duduk di sini mendengarkan suara kokok ayam, itu berarti saya mendengar. Tetapi ketika saya duduk di sini mendengarkan materi yang disampaikan di depan, maka saya menyimak. Perbedaannya adalah kalau mendengar itu dilakukan tanpa sengaja, kalau menyimak dilakukan dengan sengaja. Kemudian yang kedua perbedaannya, kalau mendengar itu bunyi apa saja ia terima. Sementara menyimak hanya bunyi bahasa. Kita tidak bisa menyimak suara ayam, karena kita tidak bisa memahami apa sih yang dikatakan oleh ayam tersebut gitu. Kalau bisa ya berarti hebat, itu memiliki kelebihan tersendiri gitu ya. Kemudian setelah kita melewati tahap mendengar, paling awal kan pasti harus mendengar karena ada kaitannya dengan indera pendengaran. Kemudian yang kedua adalah tahap memahami. Setelah bunyi bahasa masuk ke indera pendengaran, kita harus memahami ini yang dibicarakan tentang apa ya? Oh, tentang itu gitu. Itu sudah termasuk dalam memahami. Kemudian tahapan selanjutnya adalah menginterpretasi, menafsirkan. Oh, jadi oh gitu. Pokoknya intinya si anak sudah bisa menafsirkan apa yang disampaikan oleh orang lain kepada dia. Kemudian tahap keempat adalah mengevaluasi. Mengevaluasi seperti Bapak Ibu ketahui adalah menilai apakah yang dilakukan misalnya saja si anak tersebut masuk BK gitu ya, di usia SD kan sudah ada ya guru BK atau bimbingan konseling gitu, diminta untuk besok gunakanlah kaos kaki warna putih, jangan warna-warni ketika hari Senin. Maka dia harus bisa mengevaluasi diri dari hasil simakan yang ia dengar. Oh, jadi pada hari Senin itu tidak boleh menggunakan kaos kaki berwarna ini. Jadi besok saya tidak bisa menggunakan kaos kaki warna-warni gitu. Kemudian tahap yang terakhir adalah menanggapi. Menanggapi ini nanti bisa dikaitkan dengan keterampilan membaca yang lain yang bersifat produktif, yaitu apakah ia menanggapi dengan menggunakan keterampilan berbicara ataukah dengan tulisan. Misalnya saja ketika sudah dimarahi, biasanya anak-anak kecil kan kalau dimarahi kalau nggak menjawab langsung ya sudah menangis di kamar kemudian membuat catatan harian dan lain-lain. Itu kan biasanya dilakukan gitu ya. Jadi tanggapan itu tidak hanya sebatas lisan, tapi juga bisa dalam bentuk tulisan. Gitu. Kemudian, nah ini ruang lingkup analisis kemampuan menyimak. Tadi kan sudah disinggung sebentar mengenai asesmen. Jadi ketika nanti Bapak Ibu bingung bagaimana sih mengecek apakah anak ini itu sebenarnya kemampuan menyimaknya sudah sampai mana gitu, sudah sampai pada batas mana gitu. Ini sebenarnya sudah ada tabelnya. Aspeknya itu terdiri atas 3 hal karena hal-hal yang perlu dipahami oleh anak dalam hal menyimak yaitu mulai dari ia memahami, menganalisis dan menyintesis. Ketika kalau Bapak Ibu bisa membaca ya, bisa dibaca di salindia yang sudah ada di depan. Ketika seorang anak sudah bisa memahami aspek, ini langsung contoh kasus saja. Ketika seorang anak sudah memahami aspek gramatikal, anak sudah mengetahui, oh berarti kalau kalimat saya tidak boleh makan ini gitu. Itu kan dia sudah tahu aspek gramatikalnya seperti apa. Saya tidak boleh makan mie gitu contohnya. Urut-urutannya sudah tahu. Tetapi dia tidak bisa mengetahui maksudnya apa, konteksnya bagaimana, katakanlah tidak mengetahui aspek-aspek pragmatisnya, maka guru perlu membuat asesmen mulai dari identifikasi aspek gramatikal saja.
jangan diulang dari awal. Jangan diulang, misalnya tidak bisanya pada poin identifikasi aspek gramatikal. Masa iya nanti anak harus diulang lagi bagaimana identifikasi bunyi, bagaimana menghubungkan kata, dan seterusnya. Jadi cukup anak pada kemampuan mana, kemudian nanti diikuti dari kemampuan yang terakhir ia pahami ke selanjutnya. Atau bisa juga nanti misalnya anak sudah bisa menganalisis gitu, sudah mampu menganalisis aspek-aspek berbahasa, aspek gramatikal dan pragmatik. Akan tetapi, anak tidak bisa memadukan unsur linguistik. Maka asesmennya perlu dibuat dari kemampuan menyintesis. Jadi bagaimana mengajarkan aspek linguistiknya, contoh intonasi dan tekanannya bagaimana, kemudian pemasukan konteksnya bagaimana, dan seterusnya. Gitu. Jadi tidak perlu setiap kali membuat asesmen itu dari awal sampai akhir gitu ya. Kasihan anaknya kalau diulang-ulang terus bagaimana identifikasi bunyi dan seterusnya. Gitu. Selanjutnya, nah ini tadi keterampilan menyimak. Kalau keterampilan selanjutnya keterampilan kedua yaitu tahap perkembangan berbicara. Nah, pada tahap perkembangan berbicara ini ada 6 tahap. Ini hampir sama dengan tahap berbahasa, karena kalau berbicara itu erat kaitannya dengan penilaian tahap berbahasa, gitu ya. Jadi tahap yang pertama adalah ocehan atau babbling stage. Anak sudah bisa mengoceh, tetapi belum bisa membedakan apakah ini bunyi bahasa atau tidak. Kemudian tahap yang kedua, tadi, tahap holophrastic stage, atau tahap holophrastic, anak sudah bisa mengucapkan satu kata, baik itu kata secara sempurna atau belum sempurna. Ini bergantung bagaimana stimulasi keluarga atau stimulasi orang sekitar. Kemudian tahap yang ketiga itu tahap two word stage atau tahap 2 kata. Anak tingkatannya setelah holophrastic kan pasti 2. Gitu. Anak sudah bisa menggabungkan antara dua frasa atau 2 kata menjadi kalimat yang kurang sempurna gitu. Jadi 2 kata tersebut sudah memiliki makna tersendiri. Misalnya saja micu gitu. Maksudnya mimik cucu gitu, mimik susu gitu ya. Jadi tahap ini tidak harus full 2 kata itu benar-benar utuh. Mimik susu gitu tidak. Kemudian tahap telegrafis atau telegraphic stage, anak sudah bisa menentukan sintaksis-sintaksisnya atau urutan-urutan kalimatnya. Biasanya pada tahap ini, anak lebih cenderung menggunakan kata kerja, kata benda dan kata kerja. Jadi kalau tidak mimi, ya susu gitu. Mimi itu merupakan contoh minum lah ya, minum susu gitu. Minum itu contoh dari kata kerja, yaitu artinya melakukan sesuatu atau sifatnya kerja gitu. Kemudian susu itu kata benda. Jadi kebanyakan atau jangan heran kalau nanti ketika Bapak Ibu menemui anak, kok ini yang digunakan kata kerja sama kata benda terus, ya memang seperti itu tahapan awalnya. Kemudian nanti ada tahapan selanjutnya, yaitu tahap stadium praoperasional. Dia sudah bisa menggunakan sinonim, sudah bisa menggunakan kata-kata ganti, misalnya punyaku gitu, atau yang lainnya, kata ganti ibumu gitu. Dan yang terakhir yaitu tahap berpikir logis. Tahap berpikir logis ini biasanya dimulai dari usia 7 sampai 11 tahun. Nah, tadi kan yang tahap ocehan, tahap 2 kata sampai yang lainnya sudah ada di awal gitu ya, usia-usianya. Nah, kita langsung ke asesmennya, ruang lingkup analisis untuk loh ya. Jadi ini belum langsung masuk bagaimana sih asesmennya, tapi ini digunakan untuk mengasesmen, untuk mengevaluasi gitu. Jadi ketika kita berbicara, yang perlu kita nilai adalah aspek kebahasaan dan aspek non bahasa. Ini aspek kebahasaan itu terdiri atas pertama pengucapan, apakah alat artikulasinya sudah ada gangguan atau tidak, normalkah atau tidak. Ini kan juga ada kaitannya dengan psikologi seseorang, bagaimana kesehatan anak tersebut. Nah, dari ruang lingkup pengucapan ini, anak sudah bisa mengucapkan namanya. Kamu siapa? Saya Gisela gitu. Terus dia laki-laki atau cowok, dia sudah bisa membedakan laki-laki atau cowok, laki-laki atau perempuan, itu sudah bisa membedakan, oh dia perempuan dan lainnya. Kemudian tahap pengembangan kosakata.
Nah, setelah dia bisa mengucapkan hal-hal yang sifatnya mendasar, maka dia harus sudah naik level ke mengembangkan kosakata. Jadi kosakatanya tidak hanya itu-itu saja. Nah, ini nanti juga sangat berkaitan erat dengan kemampuan menyimak. Ketika seorang anak menerima simakan atau stimulasi-stimulasi yang banyak dengan anak yang jarang diberikan stimulasi, maka pengembangan kosakatanya ini akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah pembentukan kalimat. Kalimatnya sederhana atau strukturnya sudah lengkap atau tidak. Terus anak bisa melanjutkan cerita atau hal-hal rumpang atau tidak, gitu, dan seterusnya. Dan yang keempat adalah isi pembicaraan. Nah, isi pembicaraan yang dia bicarakan itu sifatnya egosentris atau sudah sosial. Egosentris itu pasti yang difokuskan adalah diri sendiri. Misalnya saja, saya pergi ke rumah nenek, gitu. Saya di rumah nenek dapat kue jahe dan lainnya. Nah, itu fokusnya pada diri sendiri. Berbeda dengan yang berpusat pada orang lain. Teman-teman saya main ke rumah saya. Teman-teman selalu mengajak saya main. Nah, ini isi pembicaraan yang berbeda. Ini erat kaitannya juga dengan psikologi atau psikologi atau mental seseorang. Ketika seorang tersebut nanti sebenarnya lebih jauh ya, semacam introvert atau ekstrovert itu ada kaitannya kalau kita berbicara lebih jauh lagi gitu. Jangan, ini dasarnya dulu. Kemudian selanjutnya adalah aspek non kebahasaan. Aspek non kebahasaan ini terdiri atas keberanian, apakah anak tersebut berani berbicara di depan umum atau tidak, apakah dia grogi atau tidak. Ini nanti juga ada kaitannya dengan gangguan-gangguan anak. Kemudian kelancaran, apakah anak tersebut bisa berbicara lancar atau gagap, karena gagap merupakan salah satu gangguan dalam berbahasa. Misalnya nanti ditemui oleh ada anak yang memiliki gangguan gagap atau gangguan berbicara yang janggal dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ekspresi atau gestur. Ini nanti juga ada kaitannya dengan apakah anak tersebut hyperaktif atau lawan maknanya hyperaktif apa ya? Yang kalem-kalem aja atau introvert gitu. Itu juga ada kaitannya. Nah, pada tabel ini nanti bisa dijadikan acuan. Misalnya siswa tersebut sudah bisa mengembangkan kosakata, tetapi siswa tersebut belum bisa membentuk kalimat menjadi kalimat sederhana, membentuk kata-kata yang dia miliki menjadi kalimat sederhana. Maka bagaimana saya harus bisa memulainya? Maka harus dimulai dengan tahap pengembangan kosakata. Jadi anak sudah diberikan kosakata, kemudian pembentukannya bagaimana. Sama halnya dengan ruang lingkup analisis menyimak, ketika kita berbicara dengan tentang kemampuan berbicara atau nanti membaca atau menulis, itu harus sesuai dengan tahapannya ketika mau mengevaluasi kemampuan anak. Tidak bisa masing-masing kemampuan anak itu pasti berbeda. Tidak bisa kita menyamaratakan gitu. Maka dari itu kita harus fokus sebagai pendidik, kita harus fokus benar-benar harus memperhatikan, oh kemampuan anak tersebut sudah sampai pada level ini. Kemampuan anak yang satunya belum, maka saya harus memberikan perhatian yang lebih kepada anak B karena masih belum memiliki kemampuan yang sama rata dengan teman-temannya gitu. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu perkembangan yang ketiga yaitu tahap perkembangan membaca. Ketika kita membaca, kita tidak langsung serta-merta memahami maknanya, teman-teman. Jadi harus ada tahapan dulu, mulai dari kita kecil kita mengenal kata sampai kita bisa mengonstruksi kembali bahasa yang kita miliki. Nah, pada tahapan yang pertama yaitu tahap pre-reading. Jadi pre-reading itu seorang anak belum bisa membaca, tetapi anak sudah seolah-olah membaca. Misalnya saja ini sering kali ditemui oleh anak-anak PAUD gitu ya. Dia belum bisa membaca, tapi dia lebih suka membawa buku kemana-mana, terus seolah-olah membaca meskipun dia hanya melihat, warnanya bagus gitu. Itu merupakan tahap pre-reading. Ini sebenarnya salah satu strategi orang tua untuk mengenalkan, ini loh keterampilan, mengenalkan budaya literasi. Jadi
misalnya nanti Bapak Ibu di rumah ada anak kecil atau anak didiknya masih kecil di PAUD atau selain sebagainya, coba kenalkan, usahakan untuk mengenalkan bahan bacaan dari awal. Tidak harus kok menunggu usia 2 tahun, tapi bisa dari usia 0 sampai 6 bulan itu sudah bisa dikenalkan oleh bahan bacaan. Gitu. Kemudian, tahap initial reading atau decoding. Pada tahap ini, anak sudah mulai mengenali hubungan antara huruf dan bunyi. Ini dialami anak usia 6-7 tahun. Idealnya seperti itu. Idealnya 6-7 tahun itu sudah mengetahui, oh yang hurufnya bulat itu berarti pengucapannya O gitu. Atau yang huruf A itu dia bisa bunyinya A gitu. Dia sudah bisa membedakan gitu. Nah, kemudian selain itu untuk mengoptimalkan tahap initial reading ini sama halnya dengan tahap pertama. Kalau tahap pertama itu kan orang tua harus mengenalkan. Tapi kalau tahap kedua orang tua harus memfasilitasi, harus memberikan banyak-banyak bahan bacaan. Ingat, membaca ya, membaca buku bukan membaca gadget gitu. Karena saat ini banyak sekali orang tua yang ya udahlah kita berikan gadget pasti kan juga sama membaca, itu tidak sama. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu tahap confirmation atau fluency. Tahap ketiga ini anak sudah semakin fasih. Tahap ini dialami oleh anak usia 7-8 tahun. Jadi anak sudah semakin fasih, semakin lancar dalam membacanya. Dia juga sudah bisa mengonfirmasi apakah cerita itu benar atau tidak dengan cara bertanya kepada orang-orang sekitar. Maka dari itu, tahap ini orang tua masih harus selalu mendampingi anak. Nah, berbicara mengenai pendampingan anak di masa pandemi ini, kan tidak sebagai seorang pendidik, itu kan biasanya tidak bisa mendampingi secara utuh. Untuk mengantisipasinya, maka guru atau pendidik bisa selalu berkomunikasi dengan orang tua anak agar orang tua tersebut bisa selalu mendampingi agar anak ketika ada pertanyaan itu bisa selalu dikonfirmasi. Kemudian tahap keempat yaitu reading for learning new. Anak sudah membaca dengan tujuan untuk mengetahui hal-hal baru. Ini dialami oleh anak usia 9-14 tahun gitu. Jadi ketika usia-usia SD tingkat atas atau SMP itu kan sudah banyak ingin tahunya. Sebenarnya itu anak tuh sudah selalu tahu kenapa sih kaca pembesar itu kok bisa mengeluarkan api kalau ada cahaya. Dia pasti ingin tahu. Hanya saja apakah orang-orang sekitar itu mendukung keingintahuannya atau tidak, itu yang menjadi PR-nya sebenarnya. Jadi tahapan ketika anak sudah usia 9-14 tahun itu sebenarnya anak sudah harus membaca untuk mengetahui sesuatu yang baru. Nanti diikuti juga dengan multiple viewpoint atau tahap kelima. Nah, tahap multiple viewpoint ini biasanya dialami anak usia 15-17 tahun. Dia sudah memiliki sudut pandangnya tersendiri mengenai bahan bacaan dan memiliki gagasannya tersendiri. Dan yang terakhir yaitu tahap construction dan reconstruction. Ini untuk usia 18 tahun ke atas, dia sudah bisa membuat suatu produk dari hasil bacaan dan merekonstruksi bahan bacaan yang telah ia baca. Nah, ini tahapan secara umumnya. Kemudian tahapan untuk analisisnya atau lingkup analisis untuk membahas kemampuan membacanya itu juga ada tiga aspek. Yang pertama adalah anak harus sudah bisa mengenali kata. Yang kedua, anak harus bisa menganalisis kata. Yang ketiga, anak harus bisa memahami isi bacaan. Nah, ini sifatnya juga harus berurutan. Di awal ketika kita mau menganalisis atau mau mengevaluasi kemampuan berbicara anak, kita harus tahu dulu apakah anak tersebut sudah memahami bentuk huruf atau tidak. Apakah anak tersebut sudah mengetahui konfigurasi huruf itu, huruf dan huruf atau tidak. Misalnya bentuk huruf. Anak harus sudah bisa membedakan yang biasa sering kali terjadi. Anak harus, ya? Apakah waktunya sudah habis? Iya. Waktunya dipercepat aja ya, Mbak. Iya. Oke. Waktunya dipercepat Nah, saja. ini nanti aspeknya ada 3 ini ya. Oke, terima kasih Mas Erbi. Saya percepat ya.
Kemudian tahapan menulis. Pada tahapan menulis ini ada 6 tahapan, yaitu writing via drawing. Jadi anak harus sudah di awal harus sudah menulis menulis melalui gambar. Jadi jangan kaget ketika tahap-tahapan awal anak itu anak selalu mencoret-coret atau membuat gambar-gambar pola-pola di tembok, itu jangan seperti itu, Dek. Jangan, itu adalah salah satu tahapan perkembangan anak. Kemudian yang kedua adalah writing via scribbling, yaitu goresan. Goresan ini tujuannya untuk tahap ketiga, membentuk suatu huruf. Kalau membentuk huruf A, maka harus ada goresan serong ke kanan baru, serong ke bawah, dan ada garis tengahnya. Gitu. Kemudian tahapan yang keempat yaitu writing via reproducing unit lettersing, yaitu sudah menulis huruf-huruf satu dengan huruf yang lain, atau sudah menghasilkan suku kata minimal seperti itu. Tahapan yang kelima yaitu writing via inverted spelling. Dia sudah menulis dengan cara mengeja. Misalnya saja, menulis meja, M dulu, E dulu, J dulu, A baru start. Nah, yang terakhir dia sudah bisa menulis dengan cara konvensional spelling, yaitu sudah langsung mengeja secara keseluruhan gitu. Jadi tahapan perkembangan menulis itu mulai dari menulis melalui gambar sampai ke mengeja secara langsung. Ini nanti analisis kemampuan menulisnya berdasarkan aspek-aspeknya, yaitu menulis tangan, mengeja, dan menulis ekspresif. Nah, ini sudah diurutkan, ini sebenarnya nanti bisa dijadikan bahan evaluasi. Misalnya nanti anak sudah bisa menulis, menganalisis keterbacaannya, tetapi belum bisa menganalisis konteksnya, maka mulainya harus dari sini gitu, tidak perlu dimulai dari awal lagi, nanti kembali ke TK lagi gitu, katakannya seperti itu. Nah, sebenarnya faktor ini tinggal 2 slide saja kok. Faktor pemengaruh perkembangan bahasa. Nah, ketika seorang anak memiliki perkembangan bahasa yang berbeda, maka kita harus mengetahui faktor-faktornya itu apa saja sih yang memengaruhi kok si A dengan si B itu perkembangan bahasanya berbeda. Yang pertama adalah yang harus kita ketahui apakah kondisi jasmani dan motoriknya ada permasalahan, ada gangguan atau tidak. Nah, kondisi ini biasanya dikaitkan dengan indera-indera yang ada kaitannya dengan keterampilan berbahasa. Misalnya saja, kalau jasmaninya misalnya indera pendengarannya ada permasalahan, maka wajar kalau dia memiliki kemampuan berbahasa yang terhambat. Atau begitu juga dengan sebaliknya, misalnya saja tuna yang ada cacat gitu, pasti dia akan memiliki kemampuan berbahasa yang beda gitu. Kemudian kesehatan umum. Jika seorang anak sering kali sakit, misalnya sakit yang lama, contohnya tipes gitu, kan dia tidak banyak bertemu atau tidak banyak berkomunikasi dengan orang-orang sekitar, kemudian pengalamannya kurang, maka perkembangan bahasanya juga akan kurang. Kemudian yang ketiga yaitu faktor intelijensi. Ini kaitannya dengan pandangan di awal yaitu kognitivisme. Intelijensi sangat memengaruhi keterampilan atau perkembangan kemampuan bahasa seseorang. Karena jika disandingkan antara anak yang intelijensinya tinggi dengan yang kurang, maksudnya tidak sama gitu, maka kemampuan berbahasanya juga akan berbeda gitu. Kemudian masih ada kaitannya dengan faktor intelijensi yaitu neurologis, perkembangan syarafnya. Kita harus mengetahui apakah gangguan berbahasa seorang anak tersebut ada kaitannya dengan saraf atau tidak, misalnya autis. Nah, anak autis itu meskipun beda-beda, simptomnya beda-beda, maka dia juga harus mengetahui, orang tua atau guru juga harus mengetahui ini kekurangannya atau kelemahan dari syaraf ini apa, gangguan yang signifikan ini apa sebenarnya gitu. Nah, ini nanti bisa bekerja sama dengan dokter ahli syaraf atau yang lainnya. Kemudian sikap lingkungan, ini memang seringkali diabaikan, tapi sangat memengaruhi sikap lingkungan. Contohnya saja ketika orang-orang sekitar jarang memberikan stimulasi kepada anak, sikap lingkungannya cuek kepada anak, kepada perkembangan kemampuan bahasa anak, maka kemampuan bahasa anak tersebut juga akan terhambat. Terus jenis kelamin ini juga sebenarnya sangat mempengaruhi kemampuan perkembangan bahasa.
Contohnya saja jenis kelamin laki-laki itu sering kali atau lebih banyak mengalami disleksia daripada jenis kelamin perempuan. Ini sudah diteliti di bukunya Subiantoro, karena sebenarnya jenis kelamin ini secara tidak langsung memengaruhi kemampuan berbahasa anak. Kemudian yang terakhir adalah sosial ekonomi. Sosial ekonomi. Ketika seorang yang memiliki ekonomi yang maju, yang mapan dengan seseorang yang keluarga yang memiliki ekonomi yang serba kurang, maka ini akan memiliki kemampuan berbahasa yang lainnya karena kemungkinan besar pendidikannya berbeda, kemudian stimulasi-stimulasi yang didapatkan berbeda, gitu. Ya, terima kasih Dan Mbak yang Indah. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Ini sudah terakhir nih. Oke. Bisa. Oke. Ya, monggo. Lanjut ya. Cukup satu ini aja kok. Ya. Nah, Ya. kategori. Ketika kita sudah mengetahui tadi gangguan, kemudian tahapannya, itu harus mengetahui kita langsung tahu kategori kemampuan bahasa anak yang kita didik itu seperti apa. Apakah kemampuannya normal atau kecil. Kemampuan berbahasa, kategori kemampuan berbahasa anak yang normal, dapat dikatakan normal jika semua tahapan, semua aspek-aspek yang harusnya ia dapatkan itu sudah terpenuhi. Tetapi kalau untuk kemampuan kategori yang kedua, kemampuan berbahasa terlambat, itu jika anak tidak bisa menerima bahasa, tetapi dia tidak bisa atau kurang aktif dalam menyampaikan bahasanya atau dalam mengembangkan bahasa yang dimiliki. Kemudian penggunaan bahasa yang tidak teratur ini biasanya gagap dan lain-lain. Ini harus ada penelitian lanjutan, dan kemampuan bahasa yang ganjil ini sudah pasti biasanya dialami oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya saja autis, skizofrenia, dan lain-lain. Sudah? Itu materi dari saya kembalikan kepada Mas Erni Bunyadudin. Ya, terima kasih banyak Mbak Indah atas materinya, luar biasa sekali ya. Wah, ini catatan saya sudah ada berapa halaman? 4 halaman. Ya. Wow. Oke, sambil menunggu, sebenarnya sudah ada beberapa pertanyaan, sambil saya pilih dahulu ya. Mungkin panitia bisa menyediakan presensi agar nanti peserta bisa menerima materi yang disampaikan oleh Mbak Indah. Oke. Pertanyaan pertama dari Mbak Luis, yaitu mau nanya, ketika tahapan perkembangan bahasa diawali dengan menyimak dengan menggunakan pendengaran, lalu bagaimana melatih kemampuan menyimak sebagai tahapan awal keterampilan bahasa pada anak tunarungu atau anak yang tidak dapat mendengar? Kemudian apakah menggunakan secara visual untuk memahami bahasanya? Mungkin satu pertanyaan dulu. Mohon maaf yang bertanya pemateri. Saya baca dulu ya. Oh ya. Jadi ini kasusnya tunarungu ya, kemudian mengetahui. Nah, kalau ketika kasusnya tunarungu bisa dilihat di awal ya. Mana ini? Ya, ini terlihat. Ketika kita mau menilai atau mengevaluasi anak yang terkendala tunarungu atau menyandang tunarungu gitu, kita harus tahu terlebih dahulu. Pertama kan kemampuan memahami dulu. Sebelum kepada kemampuan memahami, kita harus ingat perkembangan bahasa sebelumnya, sebelum ini, yaitu AQT, kemudian demonstration, auditory demonstration, dan lain-lain. Nah, sebelum memahami, memang kita harus mengevaluasi dulu, men-screening dulu apakah si anak tersebut bisa atau tidak, gitu, bisa mendengar atau tidak. Kemudian ketika sudah komunikasi dengan dokter, pasti si anak tersebut biasanya sudah diberikan alat bantu.
alat bantu bacaan, alat bantu dengar gitu ya. Nah, alat bantu dengar ini tidak langsung serta-merta, biasanya tidak langsung serta-merta membantu secara utuh gitu. Ada yang bisa samar-samar atau yang bisa langsung mendengarkan kalau tunarungunya tersebut tunarungu ringan. Karena tunarungu itu juga terbagi menjadi 3 lagi, ringan, sedang, dan berat gitu. Nah, ketika tunarungu menghadapi anak yang tunarungu, itu kan tadi sudah dibedakan. Kalau tunarungu ringan, mungkin bisa diikutkan lingkup analisis kemampuan menyimak seperti yang disampaikan tadi. Tetapi kalau kasusnya berat, maka kita harus benar-benar tidak boleh menyamakan. Katakanlah untuk usia segini harusnya seperti ini, tidak. Jadi kita sebagai pendamping itu harus memulai atau katakanlah harus sabar memulainya. Jadi pertama ketika berbicara atau ketika melatih, coba ini artikulasi kita, mulut kita itu vokalisasinya terlihat dengan jelas. Jadi apa yang kita bicarakan itu tidak hanya sebatas apa yang kita lisankan, tetapi anak harus bisa melihat bagaimana gerak artikulasi kita. Kemudian selain itu, seperti yang telah dicontohkan oleh JBI kita juga harus memberikan ini bahasa-bahasa isyarat. Mau tidak mau, jika seorang dalam keluarga itu ada anak yang menyandang tunarungu, maka dia harus belajar bahasa isyarat. Ini juga dilakukan oleh keluarga saya karena keluarga saya juga ada yang tunarungu, maka kita orang-orang di sekitar itu juga harus bisa bahasa isyarat, setidaknya dasarnya saja gitu. Kemudian kalau setelah kita sudah mengajarkan bagaimana kita membedakan bunyi yang dalam artian bunyi secara vokalisasi, bunyi secara isyarat, maka kita juga harus bisa, tahapan selanjutnya kita harus bisa membahasakan kata itu yang seperti apa. Kalau makan dengan makanan itu kan pasti beda ya, gitu. Itu juga harus bisa membedakan agar anak tersebut bisa, oh kalau bahasa mulutnya seperti itu, maka ya artinya yang beda gitu. Kemudian tahapan-tahapan selanjutnya nanti akan mengikuti berdasarkan kemampuannya, karena kemampuan menyimak dari anak tunarungu itu masing-masing tetap berbeda. Sebenarnya tidak hanya tunarungu, semua anak berkebutuhan khusus itu tidak bisa disamakan. Disamakan dalam artian tahapan usianya. Hanya tahapan aspek-aspeknya mungkin bisa diikuti. Misalnya dalam lingkup yang saya jelaskan tadi, ini kan mengidentifikasi bunyi, menghubungkan kata dan lain-lain. Ini bisa diikuti. Hanya saja waktunya saja yang tidak bisa disamakan gitu, Mbak siapa? Mbak Elwis gitu. Ada tambahan atau mungkin teman-teman lainnya yang lebih berpengalaman menghadapi anak-anak tunarungu mungkin? Wah, ya walaupun Mbak Indah ini sebagai dari school linguistik tapi sudah bisa menjawab ya. Oke. Karena memang saya juga di keluarga ada yang tunarungu kebetulan seperti itu. Oke, berarti nanti dengan yang berkaitan dengan anak tunarungu. Untuk pertanyaan, kita lanjut dulu ke pertanyaan kedua ya. Ini terkait dengan pandemi, kan kita nggak bisa tatap muka, apalagi bahasa kan lebih baik kalau seandainya bisa tatap muka ya. Lalu untuk kasus mengenai anak yang terlambat masuk sekolah, perkembangan motorik halus tidak terstimulus dengan baik. Efek pandemi sebagai orang tua, mana yang perlu didahulukan? Apakah belajar menulis atau membaca? Walaupun bahasa lisan anak tidak terlambat. Oke, terima kasih Mbak Lintang. Ya, langsung ya. Yang diutamakan atau yang didahulukan adalah keterampilan membaca. Itu. Dengan keterampilan membaca, misalnya anak tersebut sudah
kan didahulukan keterampilan baca. Sudah banyak bahan-bahan bacaannya, maka secara langsung nanti dia akan terdorong untuk menulis gitu. Jadi utamakan dulu keterampilan membacanya dulu. Karena nanti kalau anak belum begitu menguasai keterampilan membaca, tiba-tiba sudah diminta untuk menulis atau katakanlah sudah didorong ayo nulis, itu nanti akan munculkan trauma tersendiri kepada anak. Jadi biarkan anak belajar membaca terlebih dahulu. Ketika nanti dia membaca, dia akan merekam beberapa kosakata, merekam informasi, pengetahuan yang ada di otaknya. Kemudian setelah dia terekam, pasti ketika sudah rekaman tersebut sudah banyak sekali, maka anak tersebut ya dia akan mau secara tidak langsung pasti nanti akan ada keinginan, ada dorongan untuk menulisnya gitu. Jadi kalau menurut saya tetap membaca terlebih dahulu. Gitu. Ada lagi? Terima kasih, Mbak Ida. Kita lanjut dulu ke pertanyaan ketiga ya. Ini listnya sudah banyak sekali, Mbak. Oke. Untuk teman-teman jangan lupa untuk bagian view itu di set by set speaker ya, agar JBI bisa muncul. Ya, terima kasih. Ya, karena ini hari sudah panas, jangan lupa kipas anginnya. Oke. Kita lanjutkan. Pertanyaan ketiga dari Mas Sobat. Dalam melatih anak berbahasa, lebih baik menggunakan satu bahasa saja atau bisa dengan bilingual atau trilingual. Ya, misal dilatih dengan berbagai macam jenis bahasa di usia dini. Bagaimana dampak pada anak? Kan karena biasanya, wah, biar anaknya bisa bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, campur-campur. Itu bagaimana menurut Mbak Indah? Terima kasih. Mohon maaf, bisa diulangi lagi pertanyaannya? Oh ya, ya mohon maaf ya. Dalam melatih anak berbahasa, lebih baik menggunakan satu bahasa atau bisa dengan bilingual atau trilingual. Terus bagaimana pendapat dari Mbak Indah dan bagaimana dampaknya? Ini bahasa menarik ini. Ini juga menarik karena saya barusan mengalaminya. Jadi untuk anak usia sebelum usia 3 tahun, usahakan untuk satu bahasa dulu, bahasa ibu. Karena ketika anak usia 0 sampai 3 tahun menggunakan dua bahasa atau bahasa bilingual, itu nanti akan muncul kebingungan bahasa pada anak. Nah, kalau sudah anak bingung, yang harusnya sudah bisa pada tahap berbicara gitu, dia akan stop. Karena hal ini saya alami sendiri ketika mengajarkan bilingual kepada anak saya. Awalnya dia sudah bisa merespons gitu, sudah bisa mimik-mimik. Kemudian karena egoisme dari orang tua gitu ya, inginnya, wah anak saya itu harusnya bisa bahasa Inggris. Akan tetapi orang tuanya belum menguasai secara utuh bahasa Inggris, jadi bilingual. Ada yang kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Indonesia. Nah, si anak tersebut itu jadi terhambat. Kalau orang bilang itu bukan speech delay, tapi ya kebingungan bahasa tadi, bahasa yang tidak teratur gitu. Nah, setelah saya konsultasi dengan dokter anak, ternyata itu memang ada kebingungan bahasa. Usahakan ketika anak masih usia 0 sampai 3 tahun satu bahasa dulu. Monolingual dulu. Lalu kalau kita ingin mengajarkan memang masa-masa golden age itu anak lebih mudah menerima bahasa, lebih mudah menerima kosakata dan lainnya, itu usahakan mengajarkan bahasa ketika anak sudah setidaknya sudah memahami bahasa ibu. Ingat bahasa ibu itu tidak hanya bahasa Jawa atau tidak hanya bahasa Indonesia. Misalnya Bapak Ibu dari awal itu mengajarkan bahasa Inggris, maka yang dianggap bahasa ibu itu merupakan bahasa Inggris gitu. Kemudian bahasa yang didapatkan kedua itu maka disebut dengan bahasa kedua. Nah, kalau Bapak Ibu ingin berkomitmen untuk mengajarkan atau agar anaknya bisa berbahasa Inggris, maka Bapak Ibu juga harus berkomitmen, harus dari awal mengajarkan bahasa Inggris atau menggunakan bahasa Inggris dalam kehidupan berkeluarganya, di kehidupan keluarganya gitu. Tetapi kalau masih usia-usia
usia 1-3 tahun saya sarankan untuk tidak menggunakan dwibahasa dulu gitu. Karena itu nanti takutnya anak bingung yang awalnya ini tuh sebenarnya meja atau table gitu. Pasti kan nanti dia masih bingung mau menyebut ini meja tapi biasanya dia mendengarnya ini table. Nah, jadinya itu nanti malah diam. Gitu saja. Itu karena ada kebingungannya. Jadi menurut saya langkah lebih baiknya untuk usia 0-3 tahun itu bahasa tunggal dulu. Lalu kalau nanti anak sudah dirasa memahami bahasa ibunya, baru boleh memasukkan bahasa kedua ke dalam pembelajaran atau aktivitas anak tersebut. Yang penting bahasa ibu didapatkan dulu. Karena yang pertama didapatkan oleh anak adalah pemerolehan bahasa ibu. Baru nanti setelah bahasa ibu baru pemerolehan bahasa kedua. Ini nanti juga sebenarnya juga ada pembahasannya di psikolinguistik, tapi nanti SKS-nya jadi banyak ya. Jadi banyak nanti. Jadi kuliah ini ya nanti. Nanti untuk kelas selanjutnya aja. Oke. Gimana? Sudah? Selanjutnya Ada lagi? Jadi pertanyaan keempat ya? Oh ya. Tadi pertanyaan ketiga, sekarang pertanyaan keempat. Mengenai kategori berbahasa yang dipaparkan di PowerPoint tadi, untuk anak yang mengalami slurring atau ketidakjelasan dalam berbicara, jika dikategorikan dalam bahasa, termasuk kategori bahasa apa nggih? Dan bagaimana cara menangani anak yang mengalami slurring? Ya mungkin ini pandangan Mbak Indah ya seperti apa? Monggo. Oke, kalau menurut terima kasih atas pertanyaan Mbak siapa tadi? Rimalia. Ya, Mbak Malia. Saudara Rimalia, ya. Nah, kalau pertanyaannya ini di sini ada ya di chat ya? Kategori slurring itu kan sebenarnya gagap ya. Gagap. Oh ya. Nah, untuk gangguan berbahasa gagap itu sebenarnya masuk ke penggunaan bahasa yang tidak teratur. Jadi anak tersebut gagap itu biasanya muncul ketika usia 2-7 tahun. Jadi usia 0-1 tahun biasanya 0-1 tahun atau 0 sampai sebelum 7 tahun itu biasanya anak bisa menerima bahasa, menerima kosakata atau perkembangan bahasanya baik-baik saja. Akan tetapi terkadang tiba-tiba gagap. Gagap ini bisa karena kelainan saraf atau bisa juga karena kebiasaan. Ingat, kebiasaan dulu pernah pada tahun beberapa tahun silam itu kan ada kebiasaan gagap. Nah, itu juga gagapnya karena kebiasaan. Nah, itu merupakan masuk ke dalam kategori penggunaan bahasa yang tidak teratur. Dia bisa menerima bahasa, dia bisa menerima perkembangan bahasa dengan baik. Hanya saja memang terkadang anak tersebut tidak bisa menggunakan bahasa tersebut dengan teratur. Bisa jadi gagap atau bisa jadi nanti seperti apa ya yang kayak ayam itu loh. Itu latah itu juga termasuk gangguan berbahasa yang disebabkan oleh kebiasaan. Kebanyakan memang oleh kebiasaan karena lingkungan mempengaruhi perkembangan bahasa seseorang gitu. Bagaimana cara menangani anak yang slurring? Nah, ini juga keluarga sangat berperan erat, keluarga dan dokter ya, pastinya. Terapis juga bisa sangat berperan erat dalam menangani anak-anak yang slurring atau latah gitu. Jadi ini harus ada terapi tersendiri, tidak bisa dengan obat. Ingat ya, tidak bisa dengan obat, tidak bisa dengan jadi bahasa itu. Jadi kalau bahasa gimana? perlu kebiasaan gitu ya, Mbak Indah. Iya. Nggak bisa secara instan karena di dalam bahasa itu ada 3 pandangan sebenarnya. Ini masuk sedikit lagi ya. Ada 3 pandangan psikologi. Makin menarik ini. Pandangan tersebut yang pertama adalah pandangan nativisme yang menganggap bahwa bahasa itu muncul karena secara alamiah. Jadi pandangan nativisme atau aliran nativis itu beranggapan bahwa anak lahir itu sudah memiliki bahasa. Yang kedua, pandangan behaviorisme atau kebiasaan-kebiasaan atau tingkah laku atau
kemiruan. Jadi aliran ini menganggap bahwa anak itu bisa berbahasa karena adanya stimulasi, adanya tiruan dari orang-orang yang berbicara. Dan yang ketiga adalah pandangan kognitivisme, yaitu kemampuan berbahasa anak karena sangat berkaitan erat dengan kematangan kognitif seseorang, kematangan syaraf-syaraf seseorang, gitu. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah. Oke, jadi memang perlu kita menyesuaikan juga ya Mbak. Oke. Harus diketahui dulu diagnosisnya apa, kemudian tahapannya untuk penanganannya juga tidak hanya dilakukan oleh guru saja, harus ada kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menilai atau mendiagnosis gangguan-gangguan pada anak. Oke, ya selanjutnya ini kita batasi sampai 6 pertanyaan saja ya. Ini sudah pertanyaan kelima. Oke, ini agak khas, maksudnya dalam artian nanti pandangan, karena ini berkait dengan diskusi, Mbak Indah bisa menyampaikan pandangannya Mbak Indah saja. Iya. Seandainya nanti mungkin dari founder sharing special education bisa menjawab, bisa kita ditambahkan. Oke, dari pertanyaan kelima, Saudara Hulfa, izin bertanya, seorang anak usia 19 bulan dari sejak usia di bawah 1 tahun sudah bisa mengucap beberapa kata, tapi semakin bertambahnya usia, kata yang tadinya sudah bisa terucap cukup jelas malah terucap hanya belakangnya saja, semacam meningkat-ningkat kata. Apakah itu ada kemungkinan suatu permasalahan, penurunan perkembangan atau yang lain? Ini terkait dengan diskusi, mungkin dari sudut psikolinguistik bagaimana Mbak Indah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Ini enak nih, soalnya saya juga mengalaminya nih. Jadi kebetulan anak saya usianya memang segitu ya, kurang lebih segitu. Jadi ini sebenarnya kalau disebut dengan gangguan kronis atau gangguan berat tidak. Ini lebih tepatnya pada stimulasinya atau pembiasaannya saja gitu. Selain pembiasaan, terkadang anak itu juga lebih suka menyingkat. Menyingkatnya itu bukan dalam artian aku ingin nyingkat seperti kayak kita ketika ngetik chat gitu, bukan. Tetapi penyingkatannya itu untuk menambahkan kosakata yang lainnya atau menyandingkan kosakata yang lainnya. Jadi misalnya kalau mimik atau minum gitu saja kan biasanya bisa minum dulu bisa gitu. Sekarang kalau ketika anak sudah ingin menyandingkan kosakata yang lain, misalnya minum dengan susu, biasanya num susu gitu. Mi-nya hilang. Nah, ini sebenarnya naluriah saja, karena setiap orang itu biasanya ingin yang ditekankan itu yang di bagian akhir malahan. Kadang yang kosakata di awal itu disingkat gitu. Kemudian untuk yang kedua, kalau itu tadi kan karena anak sendiri, kalau kita lihat dari faktor anak. Kalau faktor yang kedua dari sekitar, biasanya karena sudah ayam, anakku sudah bisa banyak kosakata nih, jadi stimulasinya berkurang, itu juga bisa mempengaruhi kemampuan anak gitu. Jadi lama-lama lupa, seperti mengasah pisau ya. Ketika pisau tersebut awalnya tajam, ketika lama tidak diasah maka dia akan tumpul juga. Nah, maka dari itu, ketika kita sedang mendampingi seorang anak, sedang mengajarkan agar anak tersebut bahasanya lebih berkembang, maka kita perlu mengasah terus-menerus. Tidak boleh malas atau tidak boleh katakanlah capek banget sih, ya udahlah, wes gitu. Nanti anak akan lupa dengan sendirinya gitu. Karena akan ada banyak hal-hal baru yang dia terima, maka yang biasanya yang dulu sudah ingat sekarang jadi lupa karena katakanlah sudah tertumpu oleh pengalaman-pengalaman yang baru lagi gitu. Gitu sih. Jadi tidak termasuk dalam gangguan yang kronis gitu. Hanya perlu diasah terus ya. Oke, berarti begitu dengan begitu Mbak Ulfa ya. Jadi
perlu diasah lagi, perlu disimulasi lagi dari lingkungan agar yang tadi tanda kutip penurunan bisa ditingkatkan lagi ya. Kemudian ini juga menyambung dari pertanyaan Mbak Sinta ini. Saya juga penasaran, sebenarnya speed delay itu apakah bisa dikatakan di umur 2 tahun atau bagaimana? Ini kan pertanyaan, pada anak speed delay di umur 2 tahun, kemudian kognitifnya cukup baik, apakah dengan stimulasi dan terapi yang dimaksimalkan, apakah bisa mengejar ketertinggalannya, ketertinggalan kemampuan dalam berbahasa dan berbicara? Ya, bisa. Sebenarnya speech delay itu kita harus tahu dulu ya. 2 tahun itu sebenarnya kita sudah gini. Untuk usia 2 tahun seperti yang saya baca di indikator dokter anak gitu ya. 2 tahun itu kalau anak sudah bisa mengucapkan 2 kata atau sampai 4 kata 2 tahun ya. Ini belum bisa dinyatakan speech delay gitu. Jadi kadang itu kebanyakan orang tua menganggap anak yang belum bisa berkembang seperti teman-temannya itu sudah dianggap speech delay, sudah dilabeli dengan speech delay. Padahal mungkin anak lain yang dijadikan pembanding itu memang memiliki tingkat perkembangan bahasa yang lebih tinggi. Sementara anak kita normal, katakanlah seperti itu. Tetapi karena ada pembanding yang lebih banyak kosakatanya, lebih banyak berbahasanya, sementara anak kita segitu-gitu aja, itu biasanya memang sudah anakku speech delay gitu. Nah, padahal speech delay itu untuk usia 2 tahun katakanlah dia belum bisa menunjuk gitu. Katakanlah mau mimik, itu kan biasanya mimik gitu sambil nunjuk sesuatu. Dia belum bisa menunjuk, dia belum bisa membedakan itu benda apa misalnya hidung gitu. Biasanya kan hidung sudah bisa gitu ya. Tunjukkan hidung, mana giginya, gosok gigi gitu kan dia sudah bisa menunjukkan. Itu tidak termasuk speech delay. Jadi terkadang untuk usia 2 tahun itu dia sudah sebenarnya masih sedikit bungkam, bukan langsung nerocos gitu, bukan ya, sedikit bungkam. Tapi dia sudah bisa menerima. Ini hasil diskusi dengan dokter anak saya bulan lalu, memang baru bulan lalu. Itu karena saya juga mengalami hal seperti itu. Anak saya baru bisa mengucapkan "da misu" gitu kan, sambil nepuk-nepuk bantal. Itu saya anggap seperti, kok teman-temannya sudah bisa ngomong, sudah bisa nyanyi macam-macam, anak saya belum ya gitu. Nah, ini dok, jadi saya itu langsung konsultasi gitu. Apakah anak saya ini speech delay gitu ya? Terus saya baca indikatornya, selama dia bisa menyebutkan mama, papa, minum, gitu. Katakanlah di penggabungan antara 2 kata, jangan jangan lantas menyebut atau melabeli dia speech delay. Seseorang bisa dikatakan speech delay itu harus dengan diagnosis yang tepat. Kasihan kalau anak sebenarnya sudah bisa, tapi sebenarnya hanya kurang stimulasi saja, tapi sudah dilabeli speech delay, itu kasihan gitu ya. Tapi boleh untuk sebagai Warning gitu ya. Introspeksi atau warning itu boleh banget. Ketika anak belum bisa mengucapkan banyak kata, satu tadi yang sudah disebutkan juga di pertanyaan, yang pertama kali harus dilakukan adalah stimulasi. Pemberian stimulasi itu harus terus-menerus. Jangan pernah tergoda bujuk rayu dari iklan madu untuk menyembuhkan speech delay atau dan lain-lain. Ya. Itu tidak ada di dunia ini obat untuk speech delay, itu tidak ya. Ini dokter sendiri yang mengatakan, Dokter Meta, kalau ada yang mengikuti, mungkin Mbak Ami mengikuti banget ya. Yang paling tepat itu stimulasi dari lingkungan yang terus stimulasi gitu ya? dari keluarga. Nah, kalau stimulasi dari keluarga sudah dirasa dilakukan terus-menerus, tapi kok masih kurang, maka harus ada terapis. Terapis harus masuk. Tetapi kan kalau kita hanya mengandalkan terapis kan, anak hanya belajar ketika bertemu dengan terapis. 1 jam, 2 jam gitu ya? Maka dari itu yang paling penting adalah peran keluarga. Maka dari itu tadi faktor penentunya adalah lingkungan keluarga atau lingkungan sekitar tadi.
itu penting sekali dalam. Oke ya, terima kasih banyak Mbak Indah. Ini pertanyaannya sangat jawabannya sangat komprehensif ya. Oke. Jadi nanti baik yang belum perkembangannya belum maksimal bisa kita stimulasi lagi. Iya. Oke, pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir. Belum saya enter. Maaf. Ini yang sudah ya. Sebentar, mohon maaf. Oke. To everyone. Ini dari Mbak Irsat kalau nggak salah. Saya kebetulan menjadi GBK di sekolah inklusi. Salah satu murid kelas 5 mengalami kesulitan belajar, terutama menulis membaca, masih mengeja per huruf. Anak masih kesulitan memahami makna suatu bacaan, tetapi dia bisa paham dengan mudah jika ada orang lain yang menyampaikan secara lisan. Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus tersebut? Apakah hal tersebut berdampak baik atau buruk bagi anak ke depannya? Oke, terima kasih. Mungkin lebih ke bahasa lisannya lebih bagus gitu ya. Memang ada yang seperti itu kok. Nah, ini kalau kita lihat dari kasusnya, itu anak mengalami disleksia. Ya. Jadi si anak mengalami disleksia itu sebenarnya ada dua. Disleksia ada banyak sebenarnya, tapi kalau kita lihat dari bahasanya, ada yang disleksianya karena tidak bisa membaca atau menghubungkan kata dengan kata lain, ada juga yang susah menghubungkan kata dengan bunyi. Gitu. Jadi disleksia ini memang kerap kali terjadi untuk usia 7-9 tahun ke atas, biasanya gitu. Nah, untuk menangani, ini tadi pertanyaannya untuk menangani ya, tetapi dia untuk menangani kasus tersebut, ini biasanya memang diperlukan pendamping khusus. Bisa dan kasus tersebut tidaklah berdampak buruk kalau disleksianya segera tertangani gitu. Nah, kita langsung tunjuk ke salah satu contohnya saja ya. Kenal Deddy Corbuzier, itu kan anaknya juga penderita disleksia pada masa Aska ya? Ya, Aska itu sebenarnya juga awalnya penderita disleksia, bahkan sampai dia tidak diterima di sekolah manapun gitu. Nah, untuk mengatasi tersebut, orang tua dari Aska tersebut juga selalu memberikan stimulasi dan memberikan terapisnya tidak hanya ya seperti yang tadi telah disinggung, tidak hanya dipasrahkan ke terapisnya, tapi juga ke orang tuanya. Kemudian untuk mengatasi hal-hal tersebut, anak biasanya kalau yang disleksia itu jangan langsung benar-benar ditekan. Nanti kalau anak ditekan, nanti justru malah menghasilkan hal yang tidak baik. Jadi bebaskan terlebih dahulu, tapi bebasnya ini tetap dalam koridor, dalam batasnya, gitu. Bebas dengan belajar, gitu. Jadi kalau anggapannya dia bisa mengekspresikan dirinya menggunakan gayanya dan juga mengajarkan bagaimana ia berbahasa, bagaimana ia membaca dan seterusnya. Ini stimulasi harus benar-benar difokuskan pada anak-anak disleksia karena kebanyakan anak disleksia itu dia memiliki kemampuan lebih di bidang lain. Misalnya saja kalau menyimaknya dia maksudnya untuk keterampilan menyimak dia sangat tidak ada hal-hal atau tidak ada gangguan gitulah normal. Mungkin dia memiliki kemampuan dalam ingatan, tetapi memang kadang anak ada yang disleksia, kemudian dia kayak trauma melihat tulisan-tulisan itu memang ada gitu. Nah ini sebagai pendamping, sebagai guru pendamping itu harus difokuskan lagi dengan sabar harus ditelateni bagaimana anak tersebut nanti mengenal bahasa-bahasa, mengenal kata per kata, kemudian diajari menulis dengan pelan-pelan, jangan ditekan karena sesuatu yang ditekan atau dipaksakan itu memang hasilnya nanti tidak baik. Oke, terima kasih banyak Mbak Indah bisa mengulas pertanyaan-pertanyaan terkait dengan disleksia juga. Alhamdulillah. Oke. Barangkali nanti dari yang lain. Oh ya, mungkin dari kita menunggu Bu Ami mau berpendapat. Ya.
Atau dari Mas Erbi? Seandainya halo. dari, ya, monggo Mbak Ami. Monggo Mbak Ami. Nih, mohon maaf JBI-nya tidak terlihat. Mas Erbi mungkin belum di spotlight. Oh ya, tadi sudah spoiler mungkin keluar mungkin tadi. Ya oke, mohon maaf. Ini sebetulnya waktunya sudah habis ya. Saya tapi mungkin menanggapi sedikit dari keseluruhan saja. Terima kasih banget Bu Indah untuk materinya yang begitu detail dan luar biasa. Semoga memberikan tidak hanya refresh materi, tapi juga menambahkan isi mungkin dari pemahaman kami yang masih bolong-bolong tentang kemampuan berbahasa. Oke, jadi pada intinya adalah ketika anak mengalami permasalahan dengan bahasa, kita tidak bisa terlalu terpaku dengan milestone. Misalnya dikatakan usia 18 bulan, maka dia harus mengatakan ini dan ini. Ingat, perkembangan anak itu punya rentang. Dan sifatnya itu dinamis. Ya, jadi bisa si A, anak A itu dia menguasai di tepat usia 18 tahun. 18 bulan, I mean. 8 bulan. Iya. Kemudian anak yang lain itu bisa di 19 atau mungkin di 20. Nah, itu tadi sifatnya sangat dinamis. Tergantung dengan apa? Tergantung dengan bagaimana cara anak ini belajar, bagaimana stimulasi yang dia peroleh dari orang tua dan lingkungannya juga, ya. Terutama pengalaman belajar itu sangat mempengaruhi. Kayak misalnya bagaimana si anak mau tahu tentang nama-nama benda di sekitarnya kalau dia tidak pernah diajari, tidak pernah dikasih tahu. Mungkin saya juga ya sebagai ibu yang punya anak seusia seperti itu menuju 20 menuju 2 tahun gitu ya. Kadang dia sudah bisa ngomong tiba-tiba hilang, nggak ada. Gitu. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau uniknya anak saya itu di usia pas sesuai milestone, dia menunjukkan perkembangan. Nanti jalan di tengah hilang. Tapi nanti di akhir usia milestone-nya itu nongol lagi dengan lebih baik. Terus permanen. Nah, itu. Mungkin di situ juga anak sedang mempelajari ya. Dia sedang berusaha menggunakan kata-kata baru yang terbaik, itu. Ya. Ya, memahami, mencoba mencerna, memahami ya. Jadi Bapak Ibu jangan panik dulu gitu. Harus tetap yang pertama adalah stimulasi kita. Nanti kalau misalnya boleh panik itu begini, boleh panik. Misalnya anaknya sudah 3 tahun, tapi sama sekali belum ada satu kata pun yang bisa diucapkan. Nah, itu silahkan. Anda boleh bawa ke klinik tumbuh kembang untuk di-screening terlebih dahulu. Atau ya biasanya gitu ya, biasanya prosedurnya adalah ke klinik tumbuh kembang dulu untuk didiagnosa dulu, di-screening dulu, ada keterlambatan atau tidak. Nanti kalau sudah kan rekomendasinya kemana? Apakah ke mungkin mau yang ke DSA? Silahkan. Dokter spesialis anak silahkan. Atau mungkin ada yang mau ke rehabilitasi medik untuk terapi okupasi, silahkan. Ya, seperti itu. Lalu ya, terima kasih Mbak Ami. Apa wes yo ketoknya wes kafe yo. Mbak Indah ini sangat sekali ya, jawabannya kompak. Mumpuni ya. Padat. Mungkin itu aja teman-teman. Oh iya Mbak Ami, terima kasih. Oke, mungkin teman-teman dari peserta yang seandainya ingin bertanya lebih lanjut bisa menghubungi Mbak Indah langsung atau bisa berkunjung di Universitas Sarjana Wiyata Tamasiswa. Begitu Mbak Indah? Iya. Ya. Boleh sekarang tutup. Oh ya, karena sekarang online ya. Dulu ya, online dulu kalau tanya-tanya. Oke, alhamdulillah hari ini kita banyak belajar materi bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan hambatan bahasa, dan maka dari itu saya bisa menyimpulkan bahwasanya perlunya kita mempelajari terlebih dahulu perkembangan bahasa karena bahasa memiliki tahapan-tahapannya. Yang kedua, perlunya memperhatikan tahapan khusus anak tunarungu perlu penyesuaian dalam kita mengikuti tahapan-tahapan berbahasa dan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing.
Terakhir, nomor 4, kesimpulannya, jangan ragu untuk terus menstimulasi. Karena tidak ada obat, kata Mbak Indah ya. Ya. Oke, jadi seandainya masih ada keterlambatan, bisa kita kejar lagi. Begitu? Ya, terima kasih kepada seluruh peserta dari 25 kota. Alhamdulillah acara kali ini sudah cukup, dan dari Mbak Indah sangat luar biasa ilmunya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang amal jariah yang bisa dibawa ke akhirat. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya selaku moderator acara kali ini, mohon maaf apabila ada salah kata dalam memoderatori acara kali ini, dan jangan lupa untuk peserta tetap mengisi absensi dan ikuti protokol kesehatan. Ya, terima kasih. Dengan membaca hamdalah, mari kita tutup bersama-sama. Alhamdulillah. Sekian. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.